Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pencuri laptop di TK Tulang Bawang sempat masak mie dan minum susu botol. Pelaku pencurian di TK Dharma Wanita Sejahtera di Kecamatan Rawajitu Timur Tulang Bawang berhasil masuk ke ruang kantor dan menggondol satu unit laptop setelah menjebol plafon. Pelaku diperkirakan masuk ke dalam sekolah dan menggondol laptop pada Minggu 30 Januari 2022 malam ketika situasi sekolah sepi dan tidak ditunggu. Kepala TK Dharma Wanita Sejahtera Yusmanila menuturkan, pihak sekolah baru mengetahui jika kantor telah dibobol pencuri pada Senin 31 Januari 2022 pagi. Ketika itu para dewan guru mulai berdatangan ke sekolah hendak piket dan bersih-bersih, lantaran akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Lalu ada hal menarik dari peristiwa pencurian di TK Dharma Wanita Sejahtera di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum menggondol laptop sekolah yang ada di ruang kantor TK Dharma Wanita Sejahtera, pelaku pencurian ini rupanya sempat makan mie instan di sekolah tersebut. Tak hanya itu, pelaku yang belum diketahui jumlahnya itu juga sempat meminum 7 botol susu siap saji yang berada di ruang kantor sekolah tersebut. Hal itu diketahui dari jejak bungkusan mie instan dan bungkus susu botol yang ada di ruang kantor sekolah. Selain itu, di atas kompor juga masih tersisa mie goreng yang tersaji di dalam panci kecil. Menurutnya, ruang kantor itu memang ada beberapa dus susu botol siap saji yang rencananya akan dibagikan kepada siswa. Berita selanjutnya, pelaku penganiayaan di Jalan Pulau Legundi diamankan polisi. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sukarame mengamankan 2 DPO kasus penganiayaan warga di Jalan Pulau Legundi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Kedua DPO yang diamankan yakni SE berusia 24 tahun, merupakan warga Jalan Urip Sumoharjo, Kedamaian, Bandar Lampung, dan WP berusia 23 tahun merupakan warga Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan, kedua DPO tersebut diamankan pada Sabtu 29 Januari 2022 lalu. Keduanya diamankan saat di rumah WP di Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Bandar Lampung. Setelah ditangkap, keduanya langsung digelandang ke Mapolsek untuk dimintai keterangan. Pihaknya menetapkan kedua DPO sebagai tersangka karena terbukti terlibat melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Dari keterangan pelaku SI dan DK inilah akhirnya aparat kepolisian berhasil mengetahui keberadaan pelaku lainnya. Warsito menjelaskan penganiayaan tersebut dilakukan 4 pelaku terhadap korban bernama Prasetyo Sudewo pada 13 Januari 2022 sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Penganiayaan menyebabkan warga Jalan Doso Muko, Kelurahan Sawah Brebes ini mengalami luka berat di bagian kepala sehingga mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Warsito menjelaskan 4 pelaku mengendarai 2 sepeda motor mencari keberadaan korban. Setelah bertemu para pelaku langsung mencegat korban yang sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Saat itulah satu pelaku melakukan penganiayaan. Beberapa jam berselang setelah kejadian, polisi menangkap SI dan DK. Dari tangan tersangka SI dan DK, polisi menyita barang bukti berupa 1 buah tiang kipas angin berwarna hitam, 1 buah gitar akustik, 2 buah helm berwarna kuning, 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru dengan nomor polisi BE3613BN, dan 1 buah tas ransel berwarna abu-abu. 4 pelaku ditetapkan tersangka karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sesuai dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Berita selanjutnya, 6 kabupaten di Lampung berada dalam PPKM level 2.
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Untuk luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM dilangsungkan mulai 1 Februari hingga 14 Februari mendatang. Dirujuk dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PPKM, tidak ada kabupaten atau kota di Provinsi Lampung yang masuk ke dalam penerapan level 3 PPKM. Namun terdapat 6 kabupaten atau kota di Provinsi Lampung yang berada di level 2 PPKM. Sementara 9 lainnya berada di level 1 PPKM. Adapun daerah yang menerapkan PPKM level 2 antara lain Lampung Tengah, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, dan Metro. Lalu daerah yang menerapkan PPKM level 1 yakni Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, dan Bandar Lampung. Berdasarkan data Satuan Tugas Provinsi Lampung, penambahan kasus positif COVID-19 di Bumi Rua Jurai dalam penerapan PPKM sebelumnya yakni di 2 pekan terakhir terdapat sebanyak 146 kasus, di mana penambahan mulai masih terhitung sejak akhir Januari kemarin. Selanjutnya dari laporan Kementerian Menteri Kesehatan RI merujuk pada publikasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit per 30 Januari 2022 kemarin. Provinsi Lampung memiliki 1.112 tempat tidur isolasi, di mana 29 tempat tidur diantaranya dalam keadaan terpakai. Artinya, bor tempat tidur COVID-19 di Lampung ialah sebesar 2%. Berita selanjutnya datang dari Pringsewu. Penemuan benda mirip mortir di Pringsewu. Warga Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, sebelumnya sempat melakukan bersih-bersih di sekitar irigasi Waioyot sebelum penemuan benda mirip mortir. Kepala Pekon Sukoharjo 1, Marsandi, mengatakan, saat pihaknya bersih-bersih tidak ada penemuan benda-benda yang diduga mortir. Ia mengaku akan segera menelusuri melalui kepala dusun atas keberadaan benda yang mirip mortir dan membuat geger itu. Ia sendiri kaget begitu mendapati informasi terkait keberadaan benda diduga mortir ini. Marsandi mengaku dapat informasi itu melalui grup WhatsApp milik masyarakat. Saat ini ia pun masih memperbincangkan persoalan benda yang diidentifikasi bahan peledak ini. Sebelumnya diberitakan seorang warga di Kabupaten Pringsewu menemukan benda menyerupai mortir. Temuan itu lantas membuat geger masyarakat sekitar. Lokasinya berada di sebelah jembatan Jalan Provinsi Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tepatnya di tepi saluran irigasi Waioyot, Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi begitu mendapat informasi dari warga. Kapolsek Sukoharjo AKP Timur Irawan bersama Kabak Ops Kompol Martono dan Kasat Samapta AKP Safri Lubis dan sejumlah personil polisi mendatangi TKP. Kini lokasi keberadaan barang diduga mortir ini telah disterilisasi dengan memasang garis polisi. Kapolsek Sukoharjo Ibtu Timur Irawan menceritakan kejadian bermula pada hari Kamis 22 Januari 2022 sore. Ketika itu ada seorang saksi bernama Amiruddin, seorang buruh tani sedang melihat warga memancing di saluran irigasi Waioyot, Pekon Sukoharjo 1. Tanpa sengaja, saksi menemukan sebuah bungkusan yang ia duga berisi batu. Namun setelah dibuka ternyata isinya 2 buah benda berkarat mirip mortir. Awal penemuan tersebut saksi hanya diam dan kembali menyimpan temuan itu di sekitar lokasi. Kemudian menutupinya dengan dedaunan dan kain. Beberapa hari kemudian, tepatnya Senin 31 Januari 2022, saksi memberitahukan kepada salah satu saksi lain. Kemudian informasi tersebut diteruskan kepada pihak kepolisian. Atas informasi tersebut, petugas polisi langsung menuju lokasi yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari Mapolsek Sukoharjo. Berita selanjutnya, 4 siswa SD di Lampung Utara terpapar COVID-19. Sebanyak 4 siswa SD di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara terpapar COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan rapid tes antigen.
Dian menuturkan saat itu diketahui adanya orang tua salah satu siswa terpapar COVID-19. Kemudian dilakukan pelacakan terhadap anggota keluarganya. Diketahui seorang siswa sekolah dasar terpapar berdasarkan rapid test antigen. Hasilnya kembali didapati 3 rekannya juga terpapar COVID-19. Diduga rekannya melakukan kontak erat dengan siswa tersebut. Ketika disinggung apakah dewan guru di sekolah juga ada yang terpapar, dirinya belum mengetahui. Dian melanjutkan pihaknya masih akan terus melakukan tracing dan testing kepada mereka yang terpapar COVID-19, sehingga bisa didapatkan jumlah pasti yang terkena di dalam lingkungan sekolahnya. Untuk yang terpapar COVID-19, apakah varian baru atau bukan, dia tidak bisa memastikannya. Berita selanjutnya, tersangka curat di Lampung Utara dibekuk polisi. Reskrim Polres Lampung Utara ungkap tersangka pencurian dengan pemberatan yang menimpa korban Hendy Setiawan berusia 30 tahun, merupakan warga desa Karangrejo 2, Muara Sungkai, Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, pelaku curat di Lampung Utara yakni TW berusia 33 tahun, diamankan di rumahnya yang ada di Kelurahan Negeri Sakti, Kecamatan Pakuwon Ratu Waikanan. Penangkapannya berdasarkan penyelidikan anggota yang memperoleh informasi adanya barang curian yang akan dijual oleh tersangka. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, 1 unit HP merek Samsung J7, 1 buah cincin emas berikut surat, 1 kalung emas berikut surat, 1 buah gantungan kalung beserta surat, sepasang anting emas, uang tunai senilai Rp150.000, 1 buah linggis dan 1 bilah golok. Dikatakan oleh Kapolres, TW berusia 33 tahun merupakan pelaku tunggal saat melancarkan aksi kejahatannya. Modus operandi yang dilakukan awalnya berpura-pura bertamu ke rumah korban untuk mengetahui situasi dan kondisi di rumah. Setelah diketahui rumah tidak ada penghuninya, pelaku masuk melalui jendela samping dengan merusak pintu menggunakan linggis dan golok. Kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban berupa uang tunai dan juga beberapa alat elektronik. TW sempat buron selama kurang lebih 11 hari dan akhirnya berhasil ditangkap oleh unit Reskrim jajaran Polres Lampung Utara pada Jumat 29 Januari 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.